Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zuriat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah taufik, hidayah dan inayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian keutamaan menyempurnakan rukun-rukun salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalus salatil maktubati kamasalil mizan, man awfa istawfa." Artinya perumpamaan salat fardu adalah seperti perumpamaan timbangan. Barang siapa memenuhi, maka ia menyempurnakan. Maksudnya, barang siapa menyempurnakan akan timbangan itu, dia berhak mendapat balasan atau ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga halnya orang yang sembahyang. Apabila orang yang sembahyang itu menyempurnakan akan rukun-rukun sembahyangnya dan dia menyempurnakan akan khusyuknya, maka dia berhak mendapat balasan ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazid Ar-Raqashi berkata, salat Rasulullah itu rata, seolah-olah ditimbang. Artinya sembahyang Rasulullah itu kada terlalu cepat dan kada terlalu lambat. Nah, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Seolah-olah sembahyang Nabi itu ditimbang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid wa innama baina salataihima ma bainas sama'i wal ardh." Artinya sesungguhnya dua orang dari umatku berdiri untuk salat, di mana rukuk dan sujudnya itu satu, artinya sama. Dan sesungguhnya apa yang di antara keduanya adalah apa yang antara langit dan bumi. Maksudnya ada dua orang yang sembahyang, sama bacaannya, sama gerakannya, sama panjangnya, sama rakaatnya, tapi nilainya di sisi Allah Ta'ala jauh seperti langit dan bumi. Yaitu beliau menunjuk, mengisyaratkan kepada kekhusyuan. Artinya A lawan B ini bujurai sembahyangnya sama, tetapi yang A ini sembahyangnya khusyuk,
bi sembahyangnya kada khusyuk. Nah maka nilai sembahyangnya berbeda. Nah, jadi sembahyang si A yang dilaksanakan dengan khusyuk, pahalanya jauh berbeda lawan sembahyang si B. Nah bagaikan langit dan bumi perbedaannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah yaumal qiyamah ilal abdi la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Artinya pada hari kiamat Allah tidak memandang, Allah tidak menghiraukan hamba yang tulang belakangnya tidak tegak di antara rukuk dan sujudnya. Maksudnya orang ini sembahyang ketika i'tidal kada batuma'ninah. Jadi tulang belakangnya tidak tegak di antara rukuk dan sujudnya. Jadi orang ini sembahyang. Nah ketika i'tidal kada batuma'ninah. Orang yang sembahyang tapi kada batuma'ninah ketika i'tidal, maka sembahyangnya kada sah. Nah karena tuma'ninah itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun sembahyang. Jadi yang dimaksud dengan i'tidal di sini bahwa ketika bangkit daripada rukuk dia berdiri tegak kembali seperti keadaannya berdiri tegak waktu membaca Fatihah. Nah, berdiri tegak. Kalau orang sembahyang bercepat-cepat kada batuma'ninah, biasanya belum sempat berdiri tegak, turun sudah untuk sujud. Nah itu. Jadi bila sembahyangnya ketika i'tidal itu kada batuma'ninah, maka sembahyangnya kada sah. Nah tuma'ninah itu napa? Diam seluruh anggota tubuh kita sekedar mengucap subhanallah. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah, berdiam kita, tegak, berdiri tegak, berdiam, sekedar mengucap subhanallah. Nah, bila kada batuma'ninah kada sah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhaful ladzi yuhawwilu wajhahu bis shalah ay yuhawwilallahu wajhahu wajha himar. Artinya tidakkah takut orang yang mengalihkan mukanya di dalam salat bahwa Allah mengalihkan, merubah mukanya sebagai muka keledai. Bahasa kitanya, kada takutankah orang yang memalingkan wajahnya di dalam sembahyang bahwa Allah merubah mukanya seperti muka keledai. Artinya bisa saja Allah merubah wajah orang yang di dalam sembahyang itu memalingkan atau menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah sekalipun itu kadang membatalkan sembahyang, kada batal sembahyangnya, tapi itu merusak dengan nilai sembahyang kita, mengurangi dengan kualitas sembahyang kita. Pas sembahyang ada berbunyi di kanan, cangang ke kanan. Kayaknya ada pulang berbunyi di kiri, cangang pulang ke kiri. Nah sekalipun itu kada membatalkan sembahyang, tapi merusak dengan nilai sembahyang kita. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan liwaqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha arajat wa hiya bayda musbirah taqulu hafizakallah kama hafiztani wa man shalla li ghairi waqtiha wa lam yusbigh wudu'aha walam yutimma ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha arajat wahiyya sauda'u muslimah taqulu dhayya'akallah kama dhayya'tani
hatta iza kanat haitsu Allah luffat kama yulaffas saubul khalaq fayudrabu biha wajhuhu. Artinya barang siapa yang salat dengan salat pada waktunya, sembahyang di dalam waktunya, dan ia menyempurnakan wudunya, ia sempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuknya, maka salat itu naik dalam keadaan putih cemerlang sambil berkata, semoga Allah memeliharamu sebagaimana kamu memelihara saya. Dan barang siapa salat di luar waktunya dan ia tidak menyempurnakan wudunya dan tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuknya, maka salat itu naik dalam keadaan hitam gelap sambil berkata, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakan saya. Sehingga apabila salat itu sekiranya dikehendaki Allah, maka salat itu dilipat sebagaimana kain usang itu dilipat lalu dipukulkan ke wajahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nas sariqatan allazi yasriqu min salatih. Artinya sejahat-jahat manusia mencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Artinya orang yang sembahyang kada batu makninah, itu sejahat-jahat orang yang mencuri. Sembahyang kada batu makninah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Salman radhiyallahu anhu berkata, salat itu takaran. Barang siapa yang memenuhi, maka ia telah menyempurnakan. Dan barang siapa yang mengurangi takaran, maka ia telah mengetahui apa yang difirmankan Allah mengenai orang-orang yang mengurangi takaran. Orang yang mengurangi takaran diancam oleh Allah Ta'ala, wailun lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, artinya azab yang pedih bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Ada lagi yang menafsirkan wailun itu apa? Lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Lembah jurang yang ada di dalam neraka jahanam, wail. Nah, jadi azab yang pedih, celaka bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Kemudian keutamaan jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tabdulu salatal fazzi bi sab'in wa ishrina darajah. Artinya salat berjamaah itu melebihi salat sendirian dengan 27 derajat. Salat berjamaah itu melebihi salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, para ulama menyimpulkan, menjelaskan banyak keutamaan-keutamaan yang didapat oleh orang yang sembahyang berjamaah, yang mana itu kada didapat oleh orang yang sembahyang saurangan. Di antaranya yang pertama, al-masyu ilal masjid, berjalan ke masjid. Orang yang sembahyang berjamaah itu mendapatkan keutamaan berjalan ke masjid. Nah, kalau kita sembahyang di rumah kada dapat keutamaan itu, yang mana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa langkah kita menuju masjid itu meninggikan derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Nah, semakin jauh kita menuju tempat sembahyang kita, menuju masjid, maka semakin meninggikan derajat kita dan semakin banyak menghapus dosa-dosa kita.
Kemudian yang kedua, keutamaan, keuntungan yang didapat orang yang sembahyang berjamaah itu dukhulul masjid, masuk masjid. Jadi masuk masjid dengan niat sembahyang berjamaah itu berpahala. Nah kalau kita sembahyang di rumah kada dapat ini. Nah kemudian yang ketiga, i'tikaf. Kita diam di masjid dengan niat i'tikaf berpahala. Kalaunya di rumah kada dapat i'tikaf. Nah kemudian yang keempat, sembahyang tahiyatul masjid. Kalau kita sembahyang di masjid itu dapat pahala sembahyang tahiyatul masjid. Nah kalau di rumah kada dapat itu. Nah sekalipun kita kada memperbuat sembahyang tahiyatul masjid. Misalnya, contoh nih, kita datang ke masjid, orang sudah tuntung azan. Kita datang ke masjid, orang sudah tuntung azan. Lalu kita masuk masjid, sembahyang misalnya qabliyah isya misalnya. Nah, dengan kita melaksanakan qabliyah isya, maka sudah dapat kita pahala sembahyang tahiyatul masjid juga. Jadi qabliyah isya-nya dapat, nah pahala tahiyatul masjid dapat juga. Nah kemudian yang kelima, ta'awun 'ala ta'ah. Tolong menolong atas ketaatan. Imam dengan makmum, makmum dengan makmum yang lain itu saling tolong menolong atas perbuatan taat. Semakin banyak orang yang sembahyang berjamaah, maka semakin banyak pahala yang didapat oleh orang nang berjamaah tadi. Jadi hakikatnya mereka itu saling tolong menolong. Kemudian yang keenam, intizarul jamaah, menunggu jamaah. Jadi selama kita menunggu jamaah, dihitung oleh Allah pahalanya sama dengan pahala sembahyang. Tuntung kita sembahyang qabliyah misalnya, menghadang imam lagi datang nih, 10 menit, 15 menit kita duduk menunggu jamaah, itu dihitung oleh Allah Ta'ala pahalanya sama dengan pahala sembahyang. Nah kemudian yang ketujuh, keuntungan yang didapat orang yang sembahyang berjamaah adalah istighfarul malaikah, mendapatkan istighfar malaikat. Malaikat memintakan ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang-orang yang sembahyang berjamaah, dimintakan ampun oleh malaikat. Kemudian yang kedelapan, syahadatul malaikah. Orang yang sembahyang berjamaah itu kaina mendapat penyaksian malaikat. Di hari kiamat kaina malaikat bersaksi bahwa Fulan bin Fulan ahli masjid, bahwa Fulan bin Fulan ahli langgar, ahli jamaah. Nah, jadi orang yang sembahyang berjamaah tadi mendapatkan penyaksian malaikat. Kemudian yang kesembilan, as-salamatu minasyaitan, selamat daripada syaitan. Kan ada pepatah mengatakan bahwa serigala itu hanya memakan kambing yang jauh daripada kelompoknya. Selama kambing itu berkumpul dengan kelompoknya, serigala kada wani mengganggu. Nah demikian juga orang yang sembahyang berjamaah. Nah orang yang sembahyang berjamaah itu selamat daripada gangguan syaitan. Nah kalau orang sembahyang saurangan, syaitan itu kuasa bebas mengganggu, mulai muka, belakang, samping bebas. Nah seperti halnya kambing yang menyendiri dari kelompoknya tadi. Kemudian yang ke-10, taswiyatus sufuf. Orang yang sembahyang berjamaah itu dapat pahala meratakan shaf. Kalau kita sembahyang di rumah saurangan kada dapat pahala meratakan shaf. Yang ke-11, fadilatus shaffil awal in kana fihi. Keutamaan shaf yang pertama jika dia
berada di saf yang pertama. Jadi amun orang yang sembahyang berjamaah tuh nah berada di saf yang pertama itu ada keutamaan tersendiri, dan Nabi kita selalu mendoakan dapat rahmat orang-orang yang sembahyang di saf yang pertama itu. Didoakan Nabi dapat rahmat Allah. Kemudian yang ke-12 idraku takbiratil ihram ma'al imam. Yang ke-12 idraku takbiratil ihram ma'al imam, memperdapati takbiratul ihram beserta imam. Jadi bila kita sembahyang berjamaah, kita hadir waktu imam takbiratul ihram toh kita hadir, itu berpahala, dapat pahala kita. Kalau kita sembahyang di rumah kada dapat itu. Kemudian yang ke-13 al-amnu minas sahwi ghaliban, aman daripada lupa biasanya. Jadi kalau kita sembahyang berjamaah itu biasanya aman kita daripada kelupaan. Jarang kita kada ingat rakaat sembahyang berjamaah itu. Kita kada ingat imam ada aja. Amun kita sembahyang saurangan rancak kada ingat di rakaat. Nah, jadi amunnya sembahyang berjamaah aman biasanya daripada lupa itu aman. Kemudian yang ke-14 husulul khusyu', hasil khusyuk, mendapatkan khusyuk orang yang sembahyang berjamaah tadi. Nah kalau kita sembahyang saurangan itu bisa dapat khusyuk, bisa juga kada. Nah maksudnya apa? Orang yang sembahyang berjamaah itu nah, misalnya orang yang berjamaah ini 50 orang, satu dari yang 50 itu khusyuk, maka semuaan dianggap khusyuk oleh Allah Ta'ala. Orangnya 50, 49 kada dedang khusyuknya, ada saikung yang khusyuk sembahyang berjamaah tadi, maka sembahyang semuaan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap khusyuk oleh Allah. Nah kemudian yang ke-15 tahsinul hay'ah. Yang ke-15 tahsinul hay'ah, membaguskan keadaan. Orang yang sembahyang berjamaah itu apa keuntungannya? Membaguskan keadaannya. Amun kita sembahyang saurangan di rumah, pakaian, baju, tapih, bebarang aja. Tapi amun kita sembahyang berjamaah biasanya lain tampilan. Nang kada berminyak harum bisa berminyak harum turun. Di rumah bisa baju buruk, bila berjamaah bisa makai baju hanyar. Nah jadi sembahyang berjamaah itu membaguskan keadaan. Kemudian yang ke-16 irghamus syaitan, menghinakan syaitan. Jadi apabila di kampung itu masyarakatnya rami sembahyang berjamaah, syaitan itu merasa hinanya. Nah jadi apabila kita sembahyang berjamaah itu menghinakan lawan syaitan, membuat syaitan itu hina. Kemudian yang ke-17 as-salamah minan nifaq, selamat dari kemunafikan. Karena orang yang kada sembahyang isya, orang yang kada sembahyang subuh berjamaah, di dalam dirinya ada sifat-sifat kemunafikan. Nah kalau kita sembahyang isya, sembahyang subuh berjamaah, selamat dari kemunafikan. Kemudian yang ke-18 raddus salam alal imam, menjawab salam imam, berpahala juga. Sembahyang di rumah saurangan kada denang dijawab. Kemudian yang ke-19 izharu syiaril Islam, menampakkan syiar Islam, berpahala. Kemudian yang ke-20 izalatut tuhmah, menghilangkan sangka jahat dari orang lain. Jadi amun kita sembahyang itu di rumah aja sembahyang, itu kayaknya macam-macam sangkaan orang. Si anu tu je kada suah lalu terlihat turun ke masjid, sembahyang juakah di rumah aja,
Nah, macam-macam orang sangkaan. Ahlus sunnah wal jamaah juga aja. Nah, jadi dengan kita hadir sembahyang berjamaah itu menghilangkan tuhmah, sangkaan-sangkaan yang kada baik dari orang lain. Kemudian yang ke-21, masyhudun bil khairi wal iman. Orang yang sembahyang berjamaah itu disaksikan dengan kebaikan dan beriman. Orang yang sembahyang berjamaah disaksikan bahwa orang itu beriman. Siapa yang menyaksikan orang itu beriman? Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Artinya apabila kalian melihat seseorang yang rajin ke masjid, sembahyang berjamaah ke masjid, maka saksikanlah baginya dengan iman. Berarti orang itu beriman. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Nah, bagian termasuk dari memakmurkan masjid, menghidupkan syiar Islam, napa sembahyang berjamaah tadi. Kemudian yang ke-22, al-intifa' bil ijtima' ala zikrillah. Mendapatkan manfaat dengan berkumpul atas berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang yang sembahyang berjamaah, di situ ada zikir bersama di sembahyang berjamaah itu. Nah, orang yang berzikir dengan berjamaah itu ada kelebihan, keutamaan sendiri yang kada didapat oleh orang yang berzikir seorangan di rumah. Kemudian yang ke-23, al-ulfah bainal muslimin. Jinak di antara orang-orang muslim. Jadi bila di kampung itu masyarakatnya ra'ab berjamaah, itu kawa dipastikan bahwa lingkungan di masyarakat itu rukun, harmonis. Itu kawa dilihat di kampung ini antar warganya baakurangkah kadakah, akurkah kadakah. Itu bisa dilihat di sembahyang berjamaah. Bila di kampung itu sembahyang berjamaahnya ra'ab masyarakatnya, berarti kehidupan di masyarakat itu bagus, hubungan di masyarakat itu baik. Nah, kemudian yang ke-24, istima'u qiraatil imam, mendengar bacaan imam. Kita sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, mendengar imam membaca Al-Quran berpahala. Kita sembahyang di rumah seorangan kada dapat itu. Kemudian yang ke-25, at-ta'minu ma'al imam, mengucapkan amin bersama-sama dengan imam. Jadi apabila kita mengucapkan amin, tapa imbai amin kita lawan imam, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-26, ittiba'us sunnah. Orang yang sembahyang berjamaah itu mengikut sunnah Nabi. Yang ke-27, keuntungan yang didapat orang yang sembahyang berjamaah adalah al-mautu ala husnil khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi termasuk amalan mati beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah adalah aktif sembahyang berjamaah ini. Nah, karena dipastikan sudah orang yang bolak-balik ke masjid, orang yang aktif berjamaah di masjid itu disaksikan Allah dan Rasul bahwa dia orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian selanjutnya Abu Hurairah meriwayatkan, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ridina wa mashayina wa jami'il muslimin wa muslimat. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub alaina. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirri asratak ihya bi sayyidina Muhammadin wa la ta'ala subhanahu. Allahumma salli ala man tabi'al qulub wa dawaihi wa fi'atan labdani bi shifai wa nabi sallallahu. Allahumma rina haqa wa jinatina wa rina batin lana. Allahumma inni nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan bi jasadi umur wa barakatan bi rizqi wa tawbatan qabla maut wa syahadatan wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma awin alaina bi sakratil maut. Allahumma awin alaina bi sakratil maut wa najatan min nar. Rabbana la taj'al qulubana dunka rahmatan. Allahumma anta rabbi la ilaha anta ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum